Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Putra Zulkarnain dengan nomor 2423001. Untuk pertama-tamanya saya ingin berterima kasih dan memberi hormat kepada Pak Hendrik Kramer. Dosen adalah pengampu dalam pembelajaran ini. Baiklah, tanpa basa-basi, mari kita bahas pengenalan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Baik, ini kelompok saya, kelompok 3 yang terdapat satu itu adalah Rifka Livia Natasha Tasman yang bernomor 2423001. Yang keduanya saya Abi Putra Zulkarnain 2423018. Yang ketiganya Ayunda Aditama 2423019. Yang keempatnya Frederick Shen 2423020. Yang kelimanya Tasya Karmina 2423066. Asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda. Dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang sejak zaman dahulu juga dipakai untuk bahasa perhubungan, lingua franca. Tidak hanya di Nusantara saja, tetapi juga digunakan di hampir seluruh Asia Tenggara. Yang keduanya itu bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu berasal dari Nusantara. Bahasa Melayu adalah bahasa yang dikukuhkan sebagai bahasa Nusantara. Bahasa Melayu pertama kali ditemukan di Sumatera bagian selatan pada tahun 620 Masehi di daerah Jambi, yang kemudian menyebar di daerah Riau dan semenanjung Tanah Melayu. Bagaimana bahasa Indonesia dan Melayu terkait secara historik? Sejarah hubungan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. 1. Akar sejarah dan asal-usul. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berasal dari bahasa Melayu kuno yang sudah digunakan sejak abad ke-7, seperti terlihat pada prasasti kedudukan bukit di Sumatera. Bahasa ini menjadi lingua franca di Nusantara untuk perdagangan, pemerintahan, dan komunikasi antar suku dan kerajaan. Yang kedua itu penyebaran sebagai bahasa perantara. Bahasa Melayu tersebar di Asia Tenggara karena menjadi bahasa dagang, terutama di wilayah yang sekarang adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Bahasa ini mempermudah komunikasi antara berbagai kelompok etnis dan negara di wilayah maritim yang luas. Bagaimana bahasa Indonesia dan Melayu terkait secara historik? Ini yang kelanjutannya, yang ketiga itu peran kolonialisme. Belanda dan Inggris membawa pengaruh yang berbeda di wilayah ini. Bahasa Indonesia berkembang dengan banyak pengaruh dari Belanda, sementara bahasa Melayu di Malaysia, Singapura, dan Brunei terpengaruh oleh Inggris. Ini terciptakan perbedaan dalam beberapa istilah dan ejaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu modern. Yang keempat, pengakuan sebagai bahasa nasional. Pada tahun 1928, Sumpah Pemuda di Indonesia mengatakan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu dengan nama bahasa Indonesia. Langkah ini memudahkan Indonesia yang sangat beragam dan dalam etnis dan bahasa untuk bersatu. Di Malaysia, bahasa Melayu juga dijadikan bahasa nasional pasca kemerdekaan untuk memperkuat identitas nasional. Yang kelima, perbedaan dan kesamaan modern. Meskipun ada perbedaan dalam kosakata dan ejaan, intinya tetap mirip. Struktur dasar tata bahasa dan banyak kosakata utama sama, sehingga kedua bahasa ini masih mudah dipahami satu sama lain. Oke, selanjutnya ciri khas bahasa Indonesia. Alfabetnya
menggunakan alfabet Latin. Tata bahasanya relatif sederhana dibandingkan dengan banyak bahasa lain. Misalnya, tidak ada perubahan bentuk kata berdasarkan waktu tense, seperti dalam bahasa Inggris. Kosakatanya banyak dipengaruhi oleh bahasa daerah Sanskerta, Arab, Belanda di Inggris dan Inggris. Hal ini menciptakan kosakata yang kaya dan beragam. Baik yang selanjutnya bahasa Melayu, alfabetnya juga menggunakan alfabet Latin dengan variasi dalam pengucapan. Tata bahasa mirip dengan bahasa Indonesia, tetapi ada beberapa perbedaan dalam struktur kalimat dan kosakata. Kosakata memiliki pengaruh dari bahasa lokal dan budaya yang bisa berbeda dari istilah yang digunakan di Indonesia. Fungsinya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia diantaranya berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang di luar Nusantara. Selanjutnya ada perbedaan antara bahasa Indonesia dan Melayu. 1. Kosakata dan istilah. Bahasa Indonesia dipengaruhi oleh serapan dari bahasa Belanda seperti koran, surat kabar, dan kantor, office. Bahasa Melayu lebih banyak menyerap dari bahasa Arab dan Inggris. Misalnya kereta dibilang mobil, itu disebutnya mobil, dan belanja itu shopping. Yang keduanya pengucapan. Bahasa Melayu Malaysia dan Brunei cenderung melafalkan kata dengan lebih pendek dan datar. Contoh, saya diucapkan cepat jadi sa. Yang ketiganya ejaan. Yang ketiganya ejaan, berapa kata yang sama dieja berbeda. Contoh, anugerah Melayu, anugerah, dan anugerah Indonesia. Kebolehan dan kemampuan. Bisa dibedakan lah. Persamaan antara bahasa Indonesia dan Melayu. 1. Akar linguistik. Sama keduanya berasal dari rukun bahasa Austronesia dan banyak berbagi kosakata dasar, terutama dalam istilah sehari-hari seperti makan, minum, rumah, dan jalan. Yang keduanya struktur tata bahasa. Pola kalimat sederhana SPOK, seperti saya pergi ke pasar, berlaku di kedua bahasa. Yang ketiganya kata ganti orang. Kata ganti seperti saya, kamu, dia, dan kita dipakai di kedua bahasa. Yang keempatnya menggunakan alfabet Latin. Keduanya menggunakan alfabet Latin sejak zaman kolonial. Yang kelimanya kedekatan makna. Banyak kata memiliki makna yang sama atau mirip, misalnya buku, meja, dan hari. Perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. 1. Pengaruh kolonialisme. Bahasa Indonesia pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di Hindia Belanda, menyerap banyak kosakata dari bahasa Belanda seperti kantor dan polisi. Bahasa Melayu Malaysia. Di bahasa Inggris, bahasa Melayu di Malaysia dan Brunei menyerap lebih banyak kata Inggris seperti teknologi dan komputer. Efeknya kolonialisme menyebabkan perbedaan kosakata di antara kedua bahasa, meskipun keduanya tetap bisa saling dipahami. Perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Ini dampak globalisasi. Integrasi kosakata baru, globalisasi membuat kedua bahasa ini menyerap banyak istilah asing,
bahasa lokal. Yang keduanya, kurangnya konten berkualitas. Alasannya konten dalam bahasa Indonesia dan Melayu di platform digital masih sangat terbatas. Contoh solusi, inisiatif program 1000 artikel bahasa lokal yang mendorong penulis untuk membuat artikel dalam bahasa lokal di bidang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Implementasi platform seperti Kumparan atau Detik bisa berkolaborasi dengan penulis dan akademisi eh, untuk mengisi konten berkualitas dalam bahasa lokal, memastikan akses yang lebih luas. Yang ketiganya, rendahnya literasi digital dalam bahasa lokal. Alasan banyak penggunanya tidak tahu cara mencari informasi dalam bahasa lokal di internet. Contoh solusi, inisiatif pelatihan digital literacy for all yang mengajarkan masyarakat cara mencari dan menggunakan informasi dalam bahasa Indonesia dan Melayu. Implementasi mengadakan workshop di sekolah-sekolah atau komunitas, menggunakan modul dan dirancang untuk memfasilitasi memfasilitasi pencarian informasi dalam bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor teknologi. Kedua bahasa ini dapat tetap relevan dan berkembang di masa depan. Tantangan dan peluang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di era digital. Peluangnya, satu, peningkatan minat global. Alasan, bahasa Indonesia dan Melayu semakin banyak dipelajari oleh orang asing. Contoh solusinya, inisiatif pengembangan kursus Learn Indonesia or Malay online di platform pembelajar bahasa seperti Duolingo atau Babbel. Implementasi, membuat kurikulum yang melibatkan budaya dan konteks lokal serta menawarkan pembelajaran interaksi dan gamified. Keduanya, sosial sebagai sarana promosi. Alasan, media sosial memberikan platform untuk menyebarkan penggunaan bahasa lokal. Contoh solusinya, inisiatif kampanye hashtag cinta bahasa kita yang mendorong pengguna untuk membuat konten dalam bahasa Indonesia dan Melayu. Implementasi, mengadakan kontes di platform seperti Instagram atau TikTok untuk konten terbaik dalam bahasa lokal dengan hadiah menarik untuk meningkatkan partisipasi. Tantangan dan peluang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di era digital. 3. Inovasinya teknologi. Alasan teknologi AI dan aplikasi digital mendukung pengembangan kedua bahasa. Contoh solusi, inisiatif mengembangkan aplikasi voice assistant yang mengenali dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Melayu. Implementasi, bekerja sama dengan mengembang teknologi untuk menciptakan aplikasi yang dapat membantu pengguna dengan pertanyaan sehari-hari dalam bahasa lokal serta menyediakan fitur pembelajaran bahasa. Baik, di sini ada lingkaran yang bahkan saya baca. Bahasa Indonesianya yaitu memiliki pengaruh kuat dari bahasa daerah dan bahasa asing seperti Belanda dan Inggris, cenderung lebih formal dalam penggunaan kosakata, digunakan sebagai bahasa resmi di Indonesia. Dalam lingkaran bahasa Melayu memiliki banyak pengaruh di bahasa daerah di Malaysia, cenderung lebih fleksibel dan penggunaan kosakata sehari-hari, digunakan di Malaysia, Brunei, dan sebagian Singapura. Kalau yang di tengahnya, keduanya berasal dari rumpun bahasa yang sama, yaitu Austronesia. Struktur tata bahasa yang mirip, banyak kosakata yang serupa atau identik. Baik, segitu aja dari presentasi per kelompok 3 dan
Bila ada kesalahan kata mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.